Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami coba akan menjelaskan materi yang ketiga untuk pertemuan perkuliahan untuk mata kuliah pembiayaan, yaitu berupa analisa laporan keuangan. Baik, akan saya coba jelaskan. Jadi saya coba definisi analisa laporan keuangan adalah merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Yang dari laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan lengkap biasanya meliputi neraca atau rugi, posisi keuangan atau cash flow. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode yang tersebut, yaitu di mana persamaannya adalah aktiva dengan kewajiban kas modal. Kemudian laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi. Kemudian arus kas atau cash flow. Cash flow atau aliran kas adalah merupakan sejumlah uang kas keluar dan uang masuk akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, aliran kas terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap akhir periode. Dan hal utama yang perlu diperhatikan dalam berdasar dalam mengatur arus kas adalah memahami dengan jelas fungsi dana atau uang yang kita miliki, yang kita simpan atau investasikan secara dana. Fungsi terbagi menjadi tiga, yaitu pertama fungsi likuiditas, yaitu dana yang tersedia untuk kita memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian fungsi inflasi, anti inflasi, dana yang digunakan guna menghindari resiko penurunan daya beli masa akan datang. Kemudian yang ketiga capital growth, di mana dana yang diperuntukkan untuk menambah perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang. Adapun contoh laporan keuangan bisa dilihat, yaitu ada aset, kemudian aset sendiri dibagi menjadi likuid, investasi untuk penggunaan pribadi dibagi total aset, di mana ada utang jangka pendek, utang jangka panjang, kemudian ada modal, di situ ada kekayaan bersih, di mana total utang dan nilai kekayaan bersih. Kemudian laporan rugi bisa dicek dengan penghasilan, kemudian ada biaya, kemudian laba usaha, dan ada laba sebelum pajak, kemudian ada pajak, kemudian laba setelah pajak. Kemudian arus kas dibagi menjadi tiga, di mana ada cost operasional, di mana ada di neraca untuk yang berupa kegiatan lancar, kemudian ada investasi, di mana untuk pembelian aktiva, di mana biasanya ini masalah ke hutang, kemudian masalah pendanaan itu biasanya bayar dividen, dan di situ ada kenaikan dan penurunan, kenaikan kas naik turunnya. Kemudian di mana ada aktiva operasional ditambah aktivitas investasi, dan kemudian pendanaan totalnya berapa, kemudian ada kas setara kasnya berapa, kemudian ada kas terakhirnya berapa, gitu ya. Berikutnya, tujuan analisis laporan keuangan secara umum adalah membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, kemudian membandingkan posisi dan kinerja keuangan, kemudian membantu pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Kemudian tujuan analisis laporan keuangan bagi berbagai pihak, kreditor, investor, dan manajemen. Di mana kreditor untuk mengetahui kemampuan si peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman. Bagi investor untuk mengestimasi sebaik mungkin laba perusahaan yang akan datang. Kemudian bagi manajemen, kinerjanya perusahaan seperti apa, kemudian kekuatan dan kelemahan, perubahan apa yang diambil untuk memperbaiki kinerja. 4 faktor analisa kesehatan perusahaan itu adalah likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas. Kemudian likuiditas atau liquidity ratio adalah analisis laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Dan rasionya itu ada current ratio, quick ratio, cash ratio, di mana kalau current ratio itu aktiva lancar dibagi utang lancar, kemudian kalau quick ratio aktiva lancar minus persediaan dibagi utang lancar. Kemudian cash ratio, kas plus surat berharga dibagi utang lancar. Berikutnya solvabilitas atau solvent atau leverage ratio adalah analisis laporan keuangan yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, di mana di situ ada total aset rasio, kemudian time interest ratio, kemudian debt, kemudian long term debt equity ratio, di mana total debt
total asset ratio, total utang per total aktiva. Kemudian time interest itu laba sebelum pajak dan bunga EBIT dibagi bunga. Kemudian DER adalah debt atau utang dibagi modal sendiri. Kemudian long term debt adalah jangka panjang dibagi modal sendiri. Rasio rentabilitas atau profitability ratio adalah kemampuan analisis laporan keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Di mana rasio-rasio tersebut adalah ada gross profit margin, di mana gross profit dibagi penjualan, kemudian operating profit margin di mana EBIT dibagi penjualan, kemudian net profit margin IAT dibagi penjualan itu, kemudian net earning power ratio di mana ROE atau net earning power adalah atau ROI itu adalah keuntungan itu sudah pajak dibagi aktiva. Kemudian ROA adalah EBIT dibagi total aset. Kemudian return of the owners adalah keuntungan itu sudah pajak dibagi jumlah modal saham. Kemudian aktivitas atau activity ratio adalah laporan keuangan yang mengukur efisiensi perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Itu rasio aktivitas adalah perputaran aktiva tetap di mana penjualan itu dibagi jumlah aktiva tetap. Peran total aktiva itu penjualan itu dibagi jumlah aktiva. Dan receivable turnover penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Average collection periode piutang rata-rata kali 360 kali dibagi penjualan kredit. Kemudian persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Average inventory rata-rata kali 360 hari dibagi harga pokok penjualan. Kemudian analisa common size itu melakukan analisis tentang berapa persen nilai masing-masing unsur yang ada di sebelah aktiva tadi dibandingkan dengan nilai total aktiva, berapa persen dari nilai masing-masing unsur yang ada di sebelah pasiva dibandingkan dengan nilai total pasiva. Kemudian berapa persen masing-masing unsur dalam laporan laba rugi dibandingkan dengan besarnya penjualan yang diperoleh. Contohnya yaitu di mana di perusahaan Medicine Corporation di mana total penjualan bersih sebagai pembagi dari unsur-unsur biaya dan beban yang lainnya. Kemudian analisis indeks adalah menilai kondisi keuangan perusahaan pada beberapa tahun terakhir terhadap keuangan tahun sebelumnya, baik dari sisi neraca maupun laba rugi. Contohnya adalah di mana pembandingan neraca dari 2009 sampai 2010 berapa persentase kenaikannya atau penurunannya. Analisis sumber dan penggunaan dana. Tujuannya itu mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai dan bagaimana perusahaan menggunakan dana yang dimiliki. Dan pengertian dana sendiri adalah dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara sempit di mana dana sama dengan cash, kemudian secara luas itu dana sama dengan modal kerja. Modal kerja sendiri dan modal kerja bruto di mana sama dengan aktiva lancar, dan modal kerja neto aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Contoh analisis penggunaan dana yaitu di mana ada uang masuk dan harus keluar. Kemudian ada vertical analisis, cara analisis laporan keuangan perusahaan dengan melihat historical data perusahaan, di mana ada historinya, di mana berapa persen nilai yang lalu, kemudian persentase dari total misalnya per aset itu dibagi berapa sih persentase per akunnya, pendukungnya. Kemudian equity berapa total equity-nya, dia berapa total. Jadi per kolom aktiva, contoh aset, equity, liabilities. Itu contoh vertical analysis. Kemudian cara horizontal analysis adalah laporan keuangan dan melihat persentase perubahan dalam instrumen laporan keuangan. Contohnya di mana dari membandingkan 2 tahun sebelumnya dan tahun sekarang, kemudian berapa kenaikannya, kemudian persentasenya berapa persen, itu namanya horizontal analysis. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.